Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya buat. Itu perkenalkan, nama saya Madhuka Yunata. Itu ya, langsung saja ke materi. Hasil pembelajaran passing dan kontrol materi sepak bola dalam PJOK melalui implementasi model pembelajaran kooperatif NHT. Itu ada dosen pembimbing 1 Imadi Setiawan SPD MPD, yang kedua Ikedi Suwiwe SPD MPD. Itu pendahuluan. Pada observasi awal, peserta didik pada materi permainan bola besar, sepak bola, teknik, kontrol dan passing, dan dalam keadaan masih terbilang kurang karena masih banyak peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketentuan minimal atau KKM, dapat dibuktikan dengan data hasil belajar peserta didik secara klasikal hanya 64,4%. Nah, hal ini disebabkan karena proses pembelajaran belum optimal dan kurang efisiennya. Model pembelajaran yang digunakan di samping itu, pembelajaran terlihat monoton sehingga antusias peserta didik saat melakukan pembelajaran pendidikan jasmani masih minim sehingga hasilnya kurang optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya perbaikan proses pembelajaran di kelas dengan menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Salah satu alternatif pembelajaran dengan pandangan konstruktivis yang dapat mengaktifkan peserta didik adalah model pembelajaran kooperatif tipe nomor head together NHT, yakni model yang merapat pada struktur khusus yang direncana untuk mempengaruhi pola internal peserta didik dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik siswi SAWIN 2021. Kelebihan model pembelajaran NHT terhadap peserta didik, terutama yang hasilnya belajarnya rendah. Menurut Ulrich Herawati 2013, antara lain: A. Setiap peserta didik menjadi semua. B. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. C. Siswa yang pandai dapat mengajari teman yang kurang paham terhadap materi. Ke D. Pemahaman terhadap materi lebih mendalam. E. Perbaikan kehadiran. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran NHT ini ada dua, yaitu kemungkinan nomor yang dipanggil lagi oleh guru. Yang B, tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu disebut dengan PTK, disebut Classroom Action Research. Para ahli peneliti pendidikan akhir-akhir ini menaruh perhatian yang cukup terhadap PTK karena jenis penelitian PTK mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan profesional guru dalam proses pembelajaran mengajar. Pembelajaran di kelas dengan melihat berbagai indikator peserta didik dan hasil pembelajaran yang terjadi pada peserta didik Kanca 2010-107. Adapun tahapan PTK yaitu tindakan pelaksanaan, tindakan observasi atau evaluasi, dan relevan. Penelitian ini dilaksanakan pada peserta didik kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Singaraja tahun pelajaran 2023-2024 dengan jumlah peserta didik 30 orang dalam pembelajaran materi PJOK bola besar, passing dan kontrol sepak bola di lapangan SMA Negeri 1 Singaraja. Adapun 4 tahapan dalam rencana penelitian yaitu rencana, tindakan pelaksanaan, tindakan observasi, evaluasi, dan relaksasi. Dalam memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian, instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah asesmen untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dengan materi teknik dasar, passing, dan kontrol sepak bola. Asesmen adalah suatu upaya untuk mendapatkan data dan informasi dari proses dalam hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja peserta didik terhadap capaian pembelajaran
yang diinginkan. Aspek yang dinilai dalam instrumen adalah aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dihasilkan dapat dilihat dengan memperhatikan sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir. Dan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskripsi, hasil dan pembahasan. Keadaan awal penelitian ini dilakukan dengan observasi dengan ke lapangan dan mencari informasi dengan guru PJOK di SMA Negeri 1 Singaraja 2023-2024 di praktikul ini peserta didik pada materi permainan bola besar, sepak bola, teknik passing dan kontrol. Dalam keadaan masih terbilang kurang karena masih banyak peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketentuan minimal atau KKM. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran belum optimal dan kurang efisien. Model pembelajaran yang digunakan di samping itu pembelajaran terlihat monoton sehingga antusias peserta didik saat melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani masih minimal sehingga hasilnya kurang optimal. Ketuntasan pembelajaran peserta didik pada siklus aspek sikap efektif ditemukan bahwa dari 30 peserta didik dalam kategori tuntas sebanyak 30%. Sedangkan tindakan peserta didik yang tidak tuntas pada aspek ini kekurangan pelajaran peserta didik. Pada siklus 1 aspek pengetahuan ditemukan bahwa dari 30 peserta didik terdapat 20 peserta didik dalam kategori tuntas atau 66,7%. Sedangkan kategori peserta didik yang tidak tuntas sebanyak 10 orang atau 33,3%. Ketentuan belajar peserta didik pada siklus 1 aspek keterampilan ditemukan bahwa 30 peserta didik terhadap 70 peserta didik dalam kategori tuntas atau 56,7%. Sedangkan kategori peserta didik yang tidak tuntas sebanyak 13 orang atau 43,3%. Tuntasan pembelajaran peserta didik akan siklus 2 aspek siklus efektif ditemukan bahwa dari peserta didik dalam kategori tuntas sebanyak 30%. Didik atau 100%. Sedangkan tidak ada peserta didik yang tidak tuntas pada aspek sikap. Ketuntasan belajar peserta didik pada siklus 2 aspek pengetahuan kognitif ditemukan bahwa dari 30 peserta didik dalam kategori tuntas sebanyak 30% peserta didik atau 100% tuntas. Sedangkan tidak ada peserta didik yang tidak tuntas. Pada aspek pengetahuan ketuntasan belajar peserta didik pada siklus 2 aspek keterampilan atau psikomotor ditemukan bahwa dari 30 peserta didik dalam kategori tuntas sebanyak 28% atau 93,3%. Sedangkan peserta didik yang tidak tuntas pada aspek keterampilan sebanyak 12% atau 6,7%. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembelajaran analisis data, peserta didik atas itu disimpulkan bahwa model pembelajaran komparatif dan head together berbanding video pembelajaran terhadap hasil belajar PJOK materi bola besar passing dan kontrol. Sepak bola pada peserta didik di kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Singaraja 2023-2024 sehingga guru diharapkan lebih kreatif dalam menyampaikan materi agar peserta didik lebih tertarik dan lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Selain guru penerapan model pembelajaran yang lebih variatif, guru juga harus mampu menguasai strategi mengajar yang baik untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang baik. Pula guru yang harus mampu memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil pembelajaran peserta didik dengan maksimal. Sekian dari pemaparan materi yang saya berikan. Jika ada salah kata atau salah penyebutan dari saya, mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, 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 Om. Oh, sempet dong.